Minggu 7 Januari 2024, tiga calon presiden bersiap menghadapi debat bertema pertahanan keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Di atas kertas, Capres Prabowo Subianto disebut diuntungkan dengan latar belakang dan jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi kendati demikian, Anda juga pemirsa, Capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pun juga mengaku siap tampil optimal dalam debat minggu esok. Lantas siapa yang bakal unggul? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat pertahanan Rizal Dharma Putra dan peneliti Departemen Hubungan Internasional Wafa Karisma. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, saya mau menuju ke Pak Rizal terlebih dahulu, Pak Rizal. Salah satu tema yang akan dibahas adalah pertahanan dan juga keamanan. Kalau kita melihat apa yang seharusnya kemudian ditonjolkan gagasan-gagasan oleh setiap capres mengenai tema tersebut. Ya, tadi disebutkan bahwa tema ini akan menguntungkan Pak Prabowo selaku dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan selama 4 tahun terakhir beliau ini di kabinetnya Pak Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Namun saya melihatnya itu juga bisa menjadi beban. Apakah ada program-program dari Menteri Pertahanan yang tidak berjalan dengan baik atau tidak tepat sasaran? Nah, itu juga akan menjadi beban dari beliau, karena tentu beliau harus bertanggung jawab atas kapasitasnya sebagai Menhan dan juga sebagai kandidat presiden. Tentu dia harus mampu untuk menjawab beberapa kekurangan dari agenda atau program dia sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kalau saya melihat sini, dari ketiga calon presiden ini justru saya belum melihat suatu definisi yang jelas dari ancaman pertahanan yang substansial. Jadi program-program pertahanan atau apapun yang disampaikan oleh ketiga calon presiden itu ya bagus semua, namun tidak menyertakan atau mendefinisikan soal ancaman pertahanan yang aktual, kurang lebih seperti itu. Nah, sementara kalau di negara maju, negara-negara demokratis, biasanya mereka menerbitkan satu buku putih yang menyebutkan mengenai ancaman pertahanan atau ancaman keamanan nasional, baik dari luar maupun dari domestik. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo justru pada tahun 2023 tidak menerbitkan buku putih pertahanan. Bahkan dalam rilis-rilis Departemen Pertahanan tidak pernah menyebutkan negara mana atau negara atau apa yang menjadi ancaman pertahanan. Karena kalau biasanya ke negara maju itu dia cukup eksplisit menyebutkan ancamannya apa, ancaman dari mana, dalam bentuk apa, dan bagaimana meresponnya, dan kemudian merekomendasikan bagaimana membangun kekuatan pertahanannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua ada keterkaitan, jadi tidak ujuk-ujuk perlu ada pembelian ini, perlu ada pembangunan ini, perlu ada modernisasi ABCD dan sebagainya, tanpa menyebutkan ancamannya. Nah, itu yang saya melihat dari ketiga kandidat ini tidak ada menyebutkan ancaman pertahanan aktual dari luar. Artinya definisi ancaman itu harus konkret ya. Kita ke Mas Wafa, kalau berbicara mengenai hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, politik luar negeri, poin apa yang harusnya secara real dituangkan para capres dalam panggung debat nanti, Mas Wafa? Baik, mungkin yang pasti kita perlu ekspektasikan adalah kecakapan dalam memahami kondisi politik luar negeri ya, dan juga memahami tren-tren besar seperti apa dan perkembangan terkini seperti apa yang tengah berkembang di dunia. Dan tentu aspek politik luar negeri dan hubungan internasional itu range-nya besar sekali, mulai dari pertahanan juga termasuk sampai mungkin iklim, dan ini pasti macam-macam track record atau pengalaman dari masing-masing kandidat nggak akan cukup. Yang perlu kita perhatikan adalah instingnya mau kemana. Ketika menjawab pertanyaan atau ketika berdebat, itu insting-instingnya kemana. Jadi kita bisa semacam proyeksikan ketika ada masalah baru yang mungkin beda sekali dengan pengalaman beliau ini selama sebelumnya, track record beliau sebelumnya, misalnya masalah siber misalnya, atau misalnya masalah lain yang melibatkan teknologi tinggi yang kita juga nggak semuanya langsung bisa pahami. Insting seperti apa yang beliau tunjukkan, itu yang perlu kita baca ketika debat. Sama seperti yang Pak Rizal tadi sampaikan, sejauh ini kalau misalnya dari sisi politik luar negeri dan hubungan internasional, ketiga kandidat
cenderung sudah menyampaikan aspirasi, sudah menggaungkan nilai-nilai dan kebijakan yang sama, cara berpikir yang sama, bebas aktif dan segala macam politik luar negeri kita, tapi mereka cenderung belum terlalu bisa menempatkan, memberikan assessment akan masalah utama apa yang harusnya ditackle Indonesia, kemudian bagaimana caranya untuk mencapai aspirasi yang disampaikan. Beberapa waktu lalu misalnya beberapa kandidat sudah sempat menyampaikan pidato kebijakan luar negeri dan mereka sudah menyampaikan aspirasi. Misalnya Pak Ganjar bilang Indonesia unggul, Pak Anies bilang Indonesia aktif, Pak Prabowo bilang Indonesia yang bermartabat, kurang lebih seperti itu. Tapi bagaimana cara mencapai ke titik-titik seperti itu, menavigasikan politik luar negeri yang nggak selamanya kita bisa, kepentingan kita bisa dicapai, karena ada macam-macam aktor di luar negeri yang nggak semuanya mau mengikuti atau misalnya mau terpengaruh atau mau menerima tawaran kita. Ya, Mas Nova, insting seperti apa sih yang Anda maksud? Apakah juga kemudian isu yang cukup jadi sorotan publik saat ini mengenai hubungan internasional dan juga geopolitik adalah Israel dan juga Gaza? Apakah kemudian gagasan ini juga perlu ditonjolkan untuk bisa menarik perhatian dari masyarakat, termasuk para pemilih? Bisa jadi. Jadi insting sebetulnya seperti ini, betul. Misalnya salah satu kasus misalnya konflik di Gaza, itu insting yang perlu kita lihat dari pemimpin adalah bagaimana beliau bisa menyeimbangkan pertimbangan pragmatis, apa yang Indonesia bisa lakukan, modalitas apa yang kita punya, aspirasi seperti apa yang idealnya Indonesia lakukan, sama juga dengan menyeimbangkan reaksi-reaksi dari negara lain. Karena kita perlu lihat bagaimana pemimpin-pemimpin ini menakar konsekuensi dari langkah. Ketika misalnya pemimpin-pemimpin akan melakukan kebijakan tertentu, itu mereka perlu juga menyampaikan kepada kita bahwa mereka paham akan konsekuensinya. Karena nggak selamanya hal-hal yang kita lakukan demi kepentingan nasional kita atau mungkin demi kepentingan kawasan yang lebih besar, reaksinya dinilai positif oleh semua negara di dunia misalnya. Nah, itu gimana caranya pemimpin-pemimpin kita menunjukkan bahwa mereka tahu bahwa akan ada konsekuensi tertentu ketika kita melakukan satu langkah. Baik, lalu Mas Rizal Dharma melanjutkan mengenai ancaman definisi pertahanan keamanan baik itu domestik maupun internasional. Apa sebenarnya isu yang harus diangkat? Apakah terkait dengan gerakan separatis, kelompok kriminal bersenjata di dalam negeri, atau seperti apa? Sesaat lagi ditanggapi, kita harus jeda dulu hanya di Kabar Petang, pemirsa. Kita ke Mas Rizal Dharma. Mas Rizal Dharma, ancaman definisi pertahanan keamanan seperti apa yang harusnya konkret bisa dituangkan oleh para capres di panggung debat nanti? Ya, terima kasih Mas Andro. Ya, jadi begini, sebelum menuangkan satu program, sebelum menuangkan satu gagasan atau kemudian mengimplementasikan menjadi kebijakan, tentu dalam bidang pertahanan adalah harus mampu untuk memetakan atau mendefinisikan ancaman apa saja yang terjadi atau apa yang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional. Itu bisa ancaman militer, dari militer, bisa eksternal, bisa dari domestik. Nah, hendaknya ketiga capres ini mampu untuk bisa mendefinisikan dan menggambarkan. Misalnya ancaman eksternal. Ancaman eksternal apakah akan terjadi suatu invasi terhadap Indonesia? Apakah akan terjadi suatu peperangan di sekitar wilayah Indonesia dan kemudian berpotensi untuk menjadi spillover, ataukah terjadi pelanggaran kedaulatan di mana? Di sektor maritim atau di sektor perbatasan. Kemudian juga misalnya itu sudah terjadi, kita harus berani memaparkan negara apa aja, negara mana saja yang selama ini melakukan pelanggaran kedaulatan, baik di maritim maupun di luar itu. Nah, kemudian dari situ baru kita bisa memberikan satu paparan, satu rumusan kebijakan apa yang akan diambil terhadap misalnya terjadinya pelanggaran di sektor maritim. Misalnya terjadi suatu dukungan terhadap suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, itu tentu ada satu rumusan kebijakan pertahanan seperti apa yang kemudian akan diambil. Demikian juga dalam melakukan kerjasama pertahanan. Kerjasama pertahanan dengan negara mana yang memiliki kesamaan national interest. Kita memiliki national interest misalnya untuk menjaga kedaulatan teritorial, menjaga kedaulatan maritim. Tentu kita perlu kerjasama dengan negara yang menghargai kedaulatan maritim kita juga, dan kita mengantisipasi ancaman dari negara yang kerap kali melanggar kedaulatan maritim kita.
Nah, disitulah baru kita bangun, di catatan baru kita bangun titik berat dari fokus pertahanan, di mana sektor laut, kemudian bagaimana mengidentifikasi, bagaimana melakukan penjejakan, sistem surveillance, sistem pengawasan, baik dari luar dari angkasa maupun dari sistem radar yang ada. Nah, itu kemudian baru dibangun, ditingkatkan, dan kemudian diimplementasikan menjadi satu kebijakan. Dan kemudian juga apabila ada ancaman dari domestik, nah itu bagaimana? Apakah harus dihadapi secara kombatan atau secara non-kombatan? Apabila harus dihadapi secara kombatan, bagaimana merumuskannya? Bagaimana kemudian memberikan rekomendasi kebijakan kepada operator? Siapa operator? Operator apakah militer atau gabungan militer dengan penegak hukum? Nah, ini yang kemudian perlu dirumuskan. Jadi artinya nggak bisa langsung di-drop bahwa kita perlu belanja ini, belanja itu, dan lain sebagainya. Dan kemudian juga kita perlu misalnya untuk memberikan porsi besar kepada perwira tinggi untuk perempuan, misalnya itu salah satu contoh. Atau kita perlu untuk misalnya membangun satu kekuatan skuadron militer, skuadron tempur. Ya? Misalnya kita ingin membangun satu skuadron tempur. Sekarang skuadron tempur seperti apa? Apakah bisa dikombin skuadron tempur dari teknologi berasal dari Barat dengan dari Rusia? Kemudian apa konsekuensinya jika kita melakukan kerjasama yang mendalam dengan Rusia, kemudian alutsista? Apakah kita akan kena sanksi dari Amerika Serikat? Nah, itu yang harus dirumuskan, dan itu yang nanti akan dituangkan dalam kebijakan pertahanan. Jadi nggak bisa parsial, nggak bisa main comot sana comot sini, kita pengen ini pengen itu, tapi kemudian kita nggak mendefinisikan dari akar masalahnya apa yang menjadi kebutuhan dasar. Itu yang perlu untuk didefinisikan. Dan saya pikir 3 capres harus berani untuk memberikan definisi terhadap ancaman pertahanan. Misalnya salah satu capres atau ketiga capres melihat adanya ancaman kedaulatan nasional dari negara lain, ya disebutkan, dan kemudian bagaimana mengantisipasinya, atau bagaimana kita melakukan diplomasi. Kurang lebih seperti itu. Ya, Mas Rizal, jadi artinya kembali dulu ke akar. Kita dorong untuk berani mendefinisikan ancamannya seperti apa, dari mana. Itu. Ya, definisi yang konkret dan juga jelas, termasuk juga gagasan serta kebijakan yang akan diambil. Tapi apakah menurut Anda kemudian isu-isu persoalan atau masalah domestik seperti kemudian KKB maupun juga terorisme ini juga harus dibahas dan juga harus jelas konkret kebijakan yang akan diambil? Ya, betul. Ya, karena kan tentu ini menjadi perdebatan juga. Jadi pendekatan dalam penanganan terhadap KKB itu seperti apa? Bahkan definisi KKB sendiri pun juga masih multitafsir, masih menjadi perdebatan. Itu kan kelompok kriminal bersenjata. Apa iya kriminal? Kemudian definisinya kriminal seperti apa? Apakah itu kombatan atau bukan? Kalau misalnya kombatan, tentu ada porsi yang lebih besar untuk melakukan penanganannya. Nah, demikian juga kalau misalnya kriminal, itu leading sektornya siapa di situ. Nah, itu tentu harus jelas. Jadi kita harus berani untuk mendefinisikan, untuk memberikan satu satu taklimat, dan kemudian juga bagaimana rekomendasi kebijakannya seperti apa. Jadi nanti kalau terjadi misalnya insiden dan lain sebagainya, jangan sampai pasukan yang di bawah itu yang menjadi korban karena alasan pelanggaran HAM, karena kemudian pasukan di bawah sudah melakukan satu tindakan yang cukup keras, tetapi kemudian tidak ada dukungan dari pusat secara politik. Nah, itu yang saya pikir ketiga capres ini harus berani secara detail untuk meletakkan, misalnya KKB itu seperti apa. Kemudian juga untuk isu terorisme. Isu terorisme juga itu merupakan ranah hukum. Nah, hanya sekarang kan yang kadang menjadi suka menjadi perdebatan di masyarakat adalah siapa operator yang paling berkompeten atau yang direkomendasikan untuk melakukan penindakan. Nah, ini juga harus berani juga untuk memberikan satu pandangannya bahwa siapa yang menjadi leading sektor dalam penindakan terhadap terorisme. Dan kemudian juga seperti tadi saya bilang, bahwa bagaimana melakukan kerjasama pertahanan, bagaimana melakukan satu akuisisi alutsista, itu juga mesti dijelaskan strateginya. Dengan negara mana kita akan
bermitra secara dalam, karena kita nggak bisa untuk mengkombinasikan antara alutsista satu dengan alutsista lain yang berbeda sistemnya atau berbeda dalam implementasinya, seperti misalnya kombinasi antara alutsista Barat dengan alutsista Rusia, dan itu tentunya juga berbeda. Kalau kita sekarang sudah terlanjur memiliki Sukhoi dan kemudian kita ingin memperpanjang usia Sukhoi dan atau ingin menambah skuadron tempur dari Sukhoi itu, tentu kita akan menghadapi sanksi dari Amerika, sanksi jaksa. Baik, Apakah Mas Rizal. calon presiden kita ini nanti berani gitu menghadapi sanksi dari Amerika? Banyak sebenarnya Mas Rizal poin yang harusnya bisa diuraikan. Tapi seperti ini, kita ke Mas Wafa terlebih dulu, Mas Rizal. Mas Wafa, saat ini kan yang menyedot perhatian dunia adalah konflik antara Israel dan juga Palestina. Dari ketiga capres ini, seingat kami semuanya sepakat untuk advokasi keadilan bagi Palestina. Sebagai diferensiasi, harusnya capres ini bagaimana, Mas Wafa? Agar ada yang menonjol, ada yang mungkin standar saja, tidak bisa direalisasikan ide-idenya. Seperti apa, Mas Wafa? Mungkin pertama saya mungkin sarankan bahwa capres yang baik itu adalah capres yang bisa mengkombinasikan tadi yang saya bilang modalitas dan pragmatisme, apa yang kita bisa lakukan dengan ide-ide seperti misalnya mengusung keadilan. Kalau boleh saya tambahkan sedikit, sebetulnya isu Israel dan Palestina ini sebetulnya salah satu isu yang dalam tanda kutip mudah buat Indonesia, karena satu negara, satu bangsa, hampir semuanya kurang lebih relatif suaranya sama. Yeah. Ada juga isu-isu lain yang misalnya flashpoint lain yang perlu perhatian, yang belum tentu di dalam negeri isunya sama. Nah, di situ kepemimpinan capres-capres ini yang perlu ditunjukkan. Flashpoint itu kan banyak sekarang, selain dari Israel dan Gaza ya, yang bisa kena ke Indonesia juga. Bisa di potensi konflik di Selat Taiwan, di South China Sea, di Laut Tiongkok Selatan. Ada isu sekarang Korea Utara yang retorikanya mulai persiapan perang lagi, macam-macam. Dan juga selain dari keamanan tradisional juga ada lagi isu-isu rivalitas yang masuk, mulai dari isu-isu misalnya di Aceh ada isu pengungsi, itu juga kan isu geopolitik dan internasional. Isu sekarang mulai isu yang tadi berhubungan dengan apa yang Pak Rizal bilang, sekarang terkait sanksi atau misalnya terkait bagaimana politik dan ekonomi itu sekarang sangat bertautan, ya kan? Nah, yang dibutuhkan oleh capres-capres ini, yang tadi juga Pak Rizal bilang, satu, kita ingin Indonesia yang tidak reaktif. Tidak begitu masalah yang muncul baru kita melakukan sesuatu. Kita menginginkan ada rencana jangka panjang dan visi jangka panjang yang berlandaskan persepsi akan ancaman yang pas, dan juga idealis yang baik dan pragmatis yang ditunjukkan oleh capres, sehingga tidak reaktif begitu perangnya muncul misalnya, atau misal konfliknya muncul entah di Gaza atau misalnya di Laut Tiongkok Selatan. Ini yang akan Indonesia lakukan mulai saat ini ke depan gitu loh. Jadi ketika ada sesuatu yang muncul lagi yang serupa, sudah ada game plan-nya. Itu satu. Jadi jadi Indonesia yang tidak reaktif. Yang kedua adalah Indonesia yang berani ke dalam juga. Seringkali pemimpin kita tentu untuk menyatukan bangsa, kita cukup berani sebetulnya keluar kadang-kadang, tapi kita kadang-kadang juga kurang berani ke dalam dalam artian pemimpin-pemimpin ini perlu menunjukkan ini loh jalan yang perlu kita lakukan gitu loh. Yang berdasarkan nilai humaniter, yang berdasarkan nilai keadilan tadi yang seperti disebutkan, termasuk di beberapa isu-isu yang di sekitar kita sendiri, misalnya yang di Aceh gitu, dan itu bertujuan untuk membantu perjuangan-perjuangan kita di isu lain yang serupa, isu-isu yang humaniter yang lain misalnya gitu. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ketiga pasangan capres ini ya. Tapi kalau menurut Anda, kalau kita berandai-andai begitu Mas Wafa, siapa sih yang kemudian akan menonjol dalam panggung debat hari Minggu esok? Waduh, susah. Tergantung sebetulnya. Tergantung dari pengamatan atau misalnya mata kita sendiri ya. Tentu saya ada bias, teman-teman media ada bias, Pak Rizal ada bias, dan biasnya itu yang akan menunjukkan dia yang lebih charming. Dan jadi akan nihil kalau misalnya saya bilang satu calon lebih baik dari yang lain, karena pasti ada charm-charm tertentu dari tiga-tiganya. Ya, tergantung dari lensa masing-masing. Tapi kalau gimmick kemudian saling serang itu apakah juga kemudian akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilih yang menonton debat pada hari Minggu esok? Betul. Nah, buat kalangan scholars, buat kalangan akademisi yang baca koran, tentu kita menginginkan debat yang bukan saling serang berdasar gimmick, bukan saling serang berdasarkan
tes-tesan, tapi saling serang berdasarkan tadi yang saya sebutkan mengecek insting dari calon satunya dan menunjukkan bahwa insting saya yang lebih baik, visi saya yang lebih baik, kurang lebih kayak gitu. Dan mengapa saya yang harus memimpin kurang lebih. Jadi kalau bisa saya pengen lihat ada satu debat yang produktif yang berdasarkan visi kebijakan yang substantif. Baik, kita ke Mas Rizal. Meski di atas kertas Prabowo mengemban jabatan sebagai Menteri Pertahanan, mungkin tidak dari Ganjar Pranowo dan juga dari Anies Baswedan menunjukkan bahwa juga menguasai tema pertahanan keamanan khususnya. Mas Rizal Dharma. Kita juga tidak tahu ini Mas, ini sebatas prediksi para pengamat. Bukan teoritis ya, tapi juga secara implementasi. Ya, Mas Andro, Mbak Maria. Ya. Jadi memang tadi seperti dari awal saya bilang, bahwa Pak Prabowo memang seharusnya beliau ini yang menguasai lah untuk isu geopolitik, pertahanan, apalagi juga ada yang namanya defense diplomacy, tentu juga seharusnya dia juga menguasai bagaimana hubungan internasional, bagaimana dunia diplomatik. Namun itu juga bisa jadi beban juga apabila dari kedua pesaing Pak Prabowo itu juga melihat ada satu kelemahan dari kebijakan Pak Prabowo ini yang tidak tepat untuk dijalankan, itu juga menjadi beban bagi beliau dari acara debat hari Minggu nanti. Namun juga di lain pihak itu juga peran dari ada tim yang memberikan masukan juga cukup penting juga. Saya lihat di Pak Ganjar juga ada bagus timnya, di Pak Anies juga ya kurang lebih juga ketua timnasnya itu, kapten timnasnya juga dari militer, tentu juga bisa memberikan masukan. Jadi kan ini bagaimana tim itu memberikan masukan dan bagaimana juga kemampuan dari si kandidat itu untuk bisa mengartikulasikan gagasan-gagasannya dan juga masukan-masukan dari timnya tersebut. Jadi posisi Pak Prabowo ada lebih dan kurang. Lebihnya sebagai Menteri Pertahanan yang di atas kertas. Banyak lebihnya atau kurangnya Mas Rizal Dharma? Karena dia sebagai pemegang kebijakan. Kekurangannya ya seperti itu tadi saya sampaikan. Kalau ada kebijakan dari Kementerian Pertahanan yang dirasakan tidak tepat, tentu itu kan juga jadi kelemahan beliau juga. Gitu. Kenapa? Karena ya sebagai menteri dia bisa harus bisa menjawab, tapi kalau misalnya dia tidak menjalankan kebijakan dengan tepat, ya itu juga bisa jadi poin kegagalan juga. Ya, termasuk juga tadi seperti yang Mas Wafa sampaikan, insting dalam menjawab nanti dan juga menganalisa berbagai isu ini yang kita tunggu dalam debat hari Minggu esok. Terima kasih banyak Mas Rizal Dharma Putra dan juga Mas Wafa Karis atas waktunya di Kabar Petang hari ini. Salam sehat untuk Anda berdua. Terima kasih.